Yang perlu ditingkatkan adalah iman kita, sehingga kita mampu melihat apa yang tidak kelihatan itu. Mampu mendengar apa yang tidak terdengar secara jasmani itu. Ketika engkau berjalan di dalam alam yang seperti ini, ketenangan yang engkau miliki tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang-orang dunia ini. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 mulai. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita akan bahas terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-34 sampai 38. Nah, judul perikopnya adalah kedatangan Anak Manusia. Dan ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, tahap yang kedua. Karena saya katakan tahap yang kedua karena ayat 27 mengatakan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sedangkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tahap pertama adalah yang digambarkan dengan kalau ada dua orang di ladang, maka satu akan diangkat dan yang satu akan ditinggalkan. Jadi ini terjadi dalam sekejap, tidak ada orang yang menyangka, tidak ada orang yang melihat bahwa Yesus datang. Tiba-tiba ada pengangkatan, ya. Tetapi di ayat yang ke-27 ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, tahap yang kedua, di mana Tuhan akan mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, sebelum itu mari kita lihat ayat 25. Ini tentang kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Anak Manusia. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Lihat di sini, ini berbicara tentang tanda-tanda di langit sekarang, karena meterai 1, meterai 2, meterai ketiga itu berbicara sampai yang keempat bahkan kelima, penderitaan orang-orang kudus, itu berbicara tentang apa yang terjadi di muka bumi. Sekarang di sini dikatakan tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Apakah kebetulan sekarang ini sering terjadi gerhana bulan total? Kalau dulu jarang. Sedikit-sedikit sekarang bulan menjadi darah. Bulan menjadi darah, ya. Dan gerhana matahari juga bisa dikatakan sering.
Dulu ketika saya masih SD atau SMP itu terjadi gerhana matahari di mana Pamekasan semuanya gelap. Dan dikatakan itu akan terjadi 100 tahun sekali. Itu paling cepat. Tetapi ternyata kita sekarang melihat gerhana matahari juga sering terjadi. Oleh karena itu, di sini dikatakan, perhatikan, ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi dengan bintang-bintang. Berharap dan berdoalah supaya bintang-bintang tidak jatuh di atas rumah kita. Ya, karena ini pasti terjadi. Akan banyak bintang-bintang yang jatuh. Bintang-bintang yang berguguran. Sehingga dikatakan, di bumi bangsa-bangsa akan takut. Di bumi bangsa-bangsa akan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Sekarang untuk Jawa Timur, orang-orang sudah dibikin takut dengan kabar tsunami yang akan datang untuk daerah Jawa Timur setinggi 30 meter. Ya. Itu 30 meter lumayan juga, ya. Jadi semuanya pada takut, tetapi heran ya, semuanya pada menanti-nantikan. Yang saya rasakan semuanya menanti-nantikan, ya. Nah, lihat di sini, di bumi bangsa-bangsa akan takut. Oleh karena itu di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus juga berkata, tetapi jikalau anak manusia datang, apakah dia akan mendapati iman di bumi? Sedangkan bangsa-bangsa sekarang dalam ketakutan. Tidak mungkin iman dan ketakutan itu bisa berjalan bersama-sama. Ketika kita mempunyai ketakutan, maka kita tidak punya iman. Ketika kita punya iman, maka kita tidak akan takut. Sayangnya sekarang banyak orang, banyak gereja berpikir bahwa mereka bisa berjalan dengan iman sekaligus berjalan dalam ketakutan. Coba Anda perhatikan orang-orang yang takut ya karena COVID. Kalau Anda berkata pada mereka, tidak perlu takut, sudahlah beriman aja. Mereka pasti jawabnya begini, ya beriman, tapi kan kita namanya manusia biasa. Mereka pikir mereka bisa berjalan bersama dengan iman sekaligus dengan ketakutan. Tidak bisa. Bahkan saya mau katakan, ketakutan sama sekali tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di dalam kerajaan surga tidak boleh ada ketakutan. Dan di dalam kitab Wahyu dikatakan, salah satu ciri-ciri orang yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah penakut. Jadi ini sangat luar biasa kalau kita perhatikan di sini. Di bumi ini di akhir zaman, ini di zaman kita. Di bumi bangsa-bangsa akan takut. Akan takut. Bagaimana kalau bulan nanti menjadi darah? Berarti gerhana bulan. Dan yang ditakutkan ketika gerhana bulan total, dikatakan air laut akan menjadi pasang. Bagaimana kalau bersamaan dengan gunung meletus dengan gempa? Jadi banyak ketakutan terjadi. Ini belum berbicara tentang virus. Ya. Semuanya sepakat sekarang Juli. Pendidikan tatap muka. Memang harus, tetapi yang saya pikirkan begini. Apakah akan melonjak lagi? Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Tetapi
Pemikiran lain juga, apakah untuk selamanya kita tidak akan menikmati pendidikan tatap muka? Nah, akhirnya semuanya bingung. Jalan mana yang tepat yang harus diputuskan? Dan saya mau memberikan pendapat saya. Tingkatkan iman kita. Itu saja. Tingkatkan iman kita. Karena iman dikatakan, iman yang Tuhan berikan adalah iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Saya jabarkan supaya lebih sederhana. Iman yang Tuhan berikan adalah iman yang mengalahkan segala permasalahan di dunia. Itulah yang Tuhan berikan. Di bumi, bangsa-bangsa akan takut. Harus ada perbedaan. Karena kita itu tidak disebut, walaupun kita itu salah satu bangsa, tetapi kita tidak dikategorikan bangsa-bangsa. Kita dikategorikan orang yang percaya. Kita dikategorikan sebagai umat kudus Tuhan, umat kerajaan Allah. Tetapi di bumi bangsa-bangsa akan takut. Di bumi bangsa-bangsa akan takut. Teman saya di Natuna, sesama hamba Tuhan, beberapa hari yang lalu telepon saya. Brur, bagaimana kabarnya di Pamekasan? Aman, saya bilang. Pamekasan adalah pulau yang bebas COVID. Sambil ketawa kan, sambil ketawa, bebas COVID. Brur, kalau di sini brur, orang-orang bisa mati di jalan-jalan, bukan zona merah lagi, zona hitam. Jadi kita melihat ada ketakutan. Jujur, kita banyak bangsa-bangsa mengalami ketakutan. Kalau Anda adalah orang yang teliti di dalam berbelanja, Anda tahu loh bahwa harga-harga banyak berubah. Banyak berubah. Saya tidak katakan naik, banyak berubah. Ya. Oleh karena itu, banyak orang yang bingung, banyak orang yang takut. Di sini bahkan dikatakan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Apakah kita akan takut berlayar? Ya, banyak orang takut. Repotnya lagi, kalau naik pesawat, ini semua kita ini diserang loh. Kalau bagian udara mainnya matahari, bulan, dan bintang, ya kan? Di laut adalah, kita lihat di laut, gelora laut dan deru laut. Di darat mainnya gempa. Kita mau lari kemana? Kecuali iman kita ditingkatkan, itu saja. Mau di udara takut, mau di bumi takut, mau di laut takut. Hanya di dalam atmosfer kerajaan Allah saja, di dalam atmosfer iman, kita akan menjadi orang yang penuh dengan damai. Orang-orang sampai berpikir, katanya sudah divaksin 2 kali, tapi kok mati juga. Bingung. Oleh karena itu, bagi saya sebenarnya, yang perlu kita lakukan adalah dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan dikatakan adalah roh dan kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan. Bukan sumber virus, bukan sumber penyakit, bukan sumber kematian, tetapi Tuhan adalah
sumber kehidupan. Selama kita mendapat aliran kehidupan, selama itu juga kita akan hidup. Di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Dan Yesus berkata, ketika aku datang, apakah aku akan mendapati iman di muka bumi? Berarti kita semua dituntut, apapun yang kita hadapi, prioritas utama kita adalah meningkatkan iman. Karena kita lihat nanti di ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Semua yang di muka bumi, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di laut, semuanya akan berlalu, semuanya akan lenyap. Hanya satu yang kekal, yaitu firman Allah. Bagaimana kita bisa hidup kekal? Yaitu ketika firman yang kekal tinggal dan bertumbuh di dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami kekekalan. Ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bayangkan orang takut, orang bingung sampai mati dalam ketakutan. Sampai mati dalam ketakutan. Berarti kita belum sampai ya. Belum sampai di ayat 26. Ini belum terjadi. Kita masih mengalami ayat 25. Takut dan bingung. Berarti kalau kita pikir-pikir, masalah ini tidak akan pernah selesai, tetapi akan semakin meningkat. Takut dan bingung, ya itulah keadaan kita sekarang. Tetapi belum sampai orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Heran tapi bahkan pendeta-pendeta, orang-orang Kristen tidak pernah berpikir untuk mengutamakan Tuhan. Karena semua yang ada di muka bumi akan hancur, akan lenyap. Justru dalam keadaan seperti ini, kita melihat bahkan beberapa pendeta, jemaat-jemaat, justru yang diutamakan yang akan lenyap ini. Itulah kuasa dosa. Itulah kuasa dosa. Ingat bahwa di akhir zaman, kekudusan dan kecemaran akan sama-sama bertumbuh dengan kuat. Sehingga perbedaan antara kekudusan dan kecemaran itu akan sangat nyata. Jadi, betapa ini ayat-ayat ini harus kita pikirkan. Kita ini sedang menuju kehancuran. Semua harta akan lenyap. Semuanya akan lenyap. Tapi kok justru yang akan lenyap ini yang kita kejar. Padahal kita tahu bahwa sehebat apapun usaha kita, bahkan ketika semuanya itu ada di tangan kita, itu bisa lenyap. Kok tetap itu saja yang kita kejar mati-matian, padahal Tuhan sudah ingatkan, hanya satu, yaitu perkataanku yang tinggal tetap, yang tidak bisa lenyap, yang kekal. Hanya firmanku, perkataanku. Tetapi lihat orang-orang yang mengaku percaya. Bahkan dengan firman yang seperti ini, hanya firmanku yang akan tinggal tetap. Toh firman itu tetap tidak dikejar sama kebanyakan orang Kristen. Jadi ini keadaan yang sungguh kita harus hati-hati. Karena sekalipun kita tahu
Tetapi kita tidak pernah bertindak sesuai dengan apa yang kita tahu. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa kita ada di dekat Tuhan dan dikuasai Tuhan, ingat, tidak ada seorang pun yang bisa mengatasi dosa itu. Tidak ada. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saya tidak mau mengartikan ini secara rohani, karena ini bisa diartikan secara rohani, tetapi ini juga arti secara harafiah. Bahwa kuasa-kuasa langit itu berbicara, jelas berbicara tentang bintang, bulan, dan matahari. Jelas berbicara itu. Karena di langit hanya itu siang matahari yang berkuasa. Malam bintang-bintang dan juga bulan yang berkuasa. Dan semuanya akan goncang. Semuanya akan goncang. Ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saya tadi katakan ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang kedua. Tetapi yang kita juga bisa terapkan pada diri kita adalah ayo. Yang kita mau kejar adalah sebelum perikop ini. Yang akan kita kejar di sini adalah di dalam permulaan, judul perikopnya tetap pasal 21 ada judul perikopnya permulaan penderitaan. Saya berpikir bahwa setelah orang-orang kudus dianiaya, dalam penganiayaan itu, dalam penganiayaan tetap mau di dalam sangkakala, di dalam meterai, semuanya meterai 1 sampai 7. Kemudian di dalam sangkakala 1 sampai 6, penganiayaan itu tetap ada. Ya. Sampai cawan murka Allah, baru kita akan mengalami pengangkatan. Tetapi setelah cawan yang terakhir, Yesus akan datang. Inilah di sini dikatakan di sini. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan, ayo kejar pengangkatan yang pertama. Bagaimana caranya? Hidup dengan iman, tanpa ketakutan. Semakin mata rohani kita terbuka dengan jelas, kita melihat Allah muka dengan muka, kita mendengar suara Tuhan dengan jelas, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Tanpa mendengar suara Tuhan secara jelas, selagi kita hidup di dunia sekarang ini, iman tidak akan bisa bertumbuh. Anda hanya mau mengandalkan firman Tuhan secara tertulis ini, Anda tetap akan ragu-ragu. Ya. Kecuali dagingmu dihancurkan, rohmu dipersiapkan, firman dijejalkan di dalam manusia rohmu, dan telinga rohanimu terbuka, mata rohanimu terbuka dengan jelas, Anda akan melihat dengan jelas, mengetahui dengan jelas apa yang Tuhan sediakan. Sehingga bukan apa katanya, tetapi mataku sendiri ini loh secara rohani melihat apa yang Tuhan sediakan dan Tuhan kerjakan. Anda harus bisa melihat. Orang-orang bingung. Saya ada kenalan di tempat fitness seorang wanita yang
ingin bagus badannya, minum protein langsung jerawat semua, tanpa sela, sepertinya tanpa sela. Habisnya jutaan katanya untuk perawatan lagi. Saya katakan cobalah amino, jangan yang protein. Tetap aja, 1 kali langsung keluar semua. Dan ini harus perawatan Saya katakan, tidak sembuh kan? Pasti di atas-atasmu, apa-apamu, kakekmu dan sebagainya, ada yang suka ke dukun atau belajar ilmu. Dan dia langsung katakan, iya, kakek saya kejawen. Banyak orang yang tidak mengerti dampak-dampak yang diturunkan. Dianggap itu penyakit biasa. Saya katakan, karena saya bisa katakan seperti itu. Karena saya sudah punya pengalaman di Lumajang. Saya pernah mendoakan seorang ibu yang jerawat batunya full sampai bahkan ke lehernya, tidak bisa sembuh. Saya doakan, saya patahkan kutuk atas hidupnya. Dan ketika saya sudah di Pamekasan, saya dapat kabar. Ibu itu sudah disembuhkan. Saya lihat film, ada kalimat yang saya bisa tangkap. Dikatakan begini, bagian dokter-dokter berkumpul membahas penyakit, ya. Dan akhirnya dikatakan penyakit ini tidak tahu apa penyebabnya dan belum ada yang bisa ngobati. Satu dokter katakan begini, ini di luar logika, tetapi harus kita pikirkan. Bagaimana kalau ada roh kesakitan yang menyerang? Celetukan ini tidak dibahas lebih lanjut, tetapi saya tangkap. Bagaimana kalau itu karena roh kesakitan? Memang di luar logika, tetapi saya mau katakan, tetapi itu ada. Oleh karena itu saya katakan tadi, yang perlu ditingkatkan adalah iman kita. Sehingga kita mampu melihat apa yang tidak kelihatan itu. Mampu mendengar apa yang tidak terdengar secara jasmani itu. Ketika engkau berjalan di dalam alam yang seperti ini, ketenangan yang engkau miliki tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang-orang dunia ini. Orang mungkin berkata bahwa jemaat GBPS sembrono, terlalu berani, bisa dikatakan nekat di zaman COVID seperti ini. Ibadah banyak yang tidak pakai masker. Tetapi sebenarnya kalau mau masuk lebih seperti itu, tidak salah pakai masker. Tetapi sebenarnya yang saya mau katakan, saya ini sejahtera, saya tidak bisa jelaskan, tetapi iman saya mengatakan saya tidak bisa paksakan orang lain juga, tetapi iman saya mengatakan Tuhan melindungi. Tetapi ingat, orang yang tidak punya iman seperti itu, jangan merasa minder, jangan merasa bersalah, lakukan sesuai dengan pimpinan hati ini loh. Setiap orang kan berbeda. Tetapi yang saya mau tekankan juga, ingat loh, kita pakai masker pun bukan karena kita takut. Karena ini hanya protokol kesehatan yang harus kita patuhi, bukan takut. Nah, itu yang saya mau tekankan, ya. Bukan takut. Jadi mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita dan berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Bukan kebetulan di sini tetap tertulis perjalanan iman. Ya. Nah, mari kita lihat ayat 29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja.
apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kembali saya mau tekankan, ingat ketika di sini berbicara tentang pohon ara. Berbicara tentang pohon ara itu berbicara tentang bangsa Israel. Ketika Yesus berbicara pohon ara itu bertunas, itu mengacu kepada bangsa Israel mengalami kemerdekaan. Dan di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Satu angkatan, satu generasi. Kalau umur manusia 70 sampai 80 tahun, berarti Yesus akan segera datang. Israel mengalami kemerdekaan 1948, kalau tidak salah 1948. Berarti Yesus akan segera datang karena angkatan ini tidak akan berlalu sebelum kedatangan Anak Manusia. Dan patokannya adalah bangsa Israel atau kemerdekaan bangsa Israel. Adalah hal yang tidak masuk akal, tetapi ini terjadi. Sudah jelas tanda-tandanya seperti ini, sudah jelas semua. Tetapi tidak banyak bahkan orang Kristen yang menghiraukan ini. Sedikit sekali yang mengejar Tuhan sungguh-sungguh, mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Rabu yang lalu kita sudah bahas bahwa yang bisa menandingi Tuhan atau yang dianggap tandingan yang bisa membuat kita menyerempet atau menyeleweng iman kita, yang bisa menandingi Tuhan, yang tandingannya yang sangat berat dari Tuhan adalah uang. Sudah tahu ibadah penting, tetapi kita bisa meninggalkan ibadah kalau diiming-imingi uang. Ingat bahwa pada akhirnya Anda perhatikan, Tuhan hanya mau mengatakan hanya satu saja yang tinggal tetap, perkataanku. Perkataanku, firmanku. Oleh karena itu cintailah firman Tuhan sungguh-sungguh. Cintai sampai pemikiranmu itu dipenuhi oleh firman Tuhan. Istri saya sering beberapa waktu lalu berkata, kamu itu kapan sih persiapannya? Orang sepertinya tidak ada persiapan khotbah. Saya katakan, saya itu kemana-mana. Pikiran saya ini terhubung terus dengan Tuhan. Saya mau naik sepeda motor, saya berdoa, pemikiran saya mikirkan firman terus. Saya mau nonton TV pun seringkali pemikiran saya terhubung dengan Tuhan. Saya di kamar mandi terhubung dengan Tuhan. Sehingga ketika dimanapun juga saya, Tuhan bisa berkata, ini loh yang harus kamu sampaikan. Seringkali ketika saya mau menyiapkan firman, saya cari ayat-ayat, sebetulnya yang saya cari adalah untuk adakah kemungkinan ketika saya membaca Alkitab untuk khotbah ini, Tuhan mau mengubah. Tuhan mau mengubah, ya. Tuhan mau mengubah firman mungkin yang Tuhan berikan ketika saya naik sepeda motor di jalan.
Tetapi ketika saya terus baca, kok dasrek. Akhirnya kembali kepada firman yang Tuhan berikan ketika saya di sepeda motor. Nah, yang saya mau katakan kembali bahwa ini loh yang benar, bahwa firman harus kita kejar. Firman harus kita utamakan. Firman harus sampai menguasai manusia roh kita. Sehingga dalam keadaan apapun, engkau tetap menjadi orang yang tenang. Engkau tidak takut. Engkau tidak bingung. Engkau tidak akan mati dalam ketakutan. Saya selalu tekankan, orang-orang benar akan mati dalam damai sejahtera. Dalam keadaan tubuh mereka sehat. Setelah mereka melepaskan berkat kepada anak cucunya. Mereka akan menjadi berkat untuk anak cucunya. Dan kemudian mereka akan menghadap Tuhan dengan sejahtera. Betapa ini sangat luar biasa. Saya tekankan kembali. Ingat, perhatikan ayat yang ke-30. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Bahwa musimnya sudah dekat. Bahwa Tuhan akan segera datang. Apakah kita sudah siap? Pertanyaannya itu. Saya katakan kepada Adi begini. Saya senang melayani di tempat ini. Dan selalu ada di tempat ini. Tetapi yang saya kurang tertantang adalah saya sudah lama tidak ngusir setan. Tidak melayani pelepasan. Karena ketika saya mengusir setan, saya tahu batasan otoritas Tuhan yang ada pada saya. Ketika saya tidak melakukan itu, ada kuasa, ada. Tapi batasan-batasan otoritas yang ada pada saya itu tidak jelas. Karena tidak pernah digunakan. Sidang jemaah. Banyak orang Kristen yang pada akhirnya menjadi suam. Kenapa? Karena ada kuasa tetapi tidak pernah digunakan. Sehingga sampai dalam taraf tidak pernah menyadari bahwa di dalam dirinya ada kuasa. Karena tidak pernah digunakan. Kita sampai dalam taraf musim sakit ikut sakit. Musim kekurangan ikut kekurangan. Dan kita menganggap hal itu yang biasa. Orang teriak ketakutan ikut teriak ketakutan juga supaya tambah meriah. Ya kan? Sampai dalam taraf seperti itu. Ketika kita tidak menyadari bahwa ada kuasa di dalam kita. Kalau saya melayani di Tuban, saya melayani jam 5. Jam 1, beberapa jemaat itu sudah ngumpul di pastori. Ada apa kok ngumpul? Kan saya mau tidur. Enggak Pak, orang kadang ngomong-ngomong dengan Bapak ini yang sering kali lebih daripada ketika Bapak nyampaikan firman, saya dapatnya. Dan setelah omong-omong kurang 1 jam ibadah. Saya katakan, saya pamit. Iya Pak, tapi tunggu. Saya minta doa dulu. Doa lagi. Ya, doa lagi. Tetapi yang saya lihat bahwa di sini ketika saya omong-omong, saya tahu ada kuasa yang keluar. Ketika saya tumpang tangan, saya tahu ada pengurapan yang keluar dari tangan saya. Saya tahu ada karunia nubuat yang bekerja di dalam saya. Tetapi Anda bisa bayangkan tanpa tantangan, tanpa masalah. Dan kita hanya beribadah seperti ini. Ingat, hanya beribadah seperti ini. Tanpa kita pernah mempraktekkan di luar, Anda akan sampai dalam taraf kenyamanan, bahkan keraguan-raguan. Bahkan Anda tidak pernah menyadari bahwa ada kuasa yang sangat dahsyat
yang ketika Anda gunakan, Anda akan sangat bergairah, Anda akan semakin bergairah, Anda akan semakin mengejar Tuhan. Itu loh sebenarnya yang terjadi ketika kuasa yang ada pada kita diimpartasikan. Seringkali kita hanya puas dengan mati masuk surga. Tetapi bukan itu. Saya kembali tekankan. Seorang hamba Tuhan mengatakan, iman yang kecil bisa membawa kita ke surga. Tetapi iman besar akan membawa surga ke bumi. Anda tinggal pilih. Jadi kehidupan surgawi dimulai ketika kita ada di bumi ini. Bukan nanti setelah kita mati. Ayat yang terakhir saya sudah tanggung jadinya nanti 34 dan selanjutnya sore nanti kita akan bahas. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Di dalam Petrus dikatakan, benih yang tidak fana itu, yaitu firman Allah, tinggal di dalammu. Ingat, saya selalu ingat hal ini. Benih tidak fana. Benih yang tidak fana berarti tidak bisa mati. Kalau itu namanya benih dan tidak fana, berarti satu-satunya jalan adalah benih itu bertumbuh. Tidak akan tetap benih. Kalau memang benih itu tidak bisa mati, berarti benih itu pasti bertumbuh. Kalau benih itu tidak fana, benih yang sudah bertumbuh pasti berbuah. Sidang jemaat, kita lihat kebanyakan orang Kristen. Apakah sudah berbuah? Atau masih tetap? Apakah karakter kita sudah berubah? Atau masih tidak ada perubahan? Atau bahkan semakin parah? Luar biasa bahwa di sini dikatakan perkataanku tidak akan berlalu. Apakah kita termasuk orang yang berhikmat atau orang yang bodoh? Kan jelas di sini pemilihannya. Satu, langit dan bumi akan berlalu. Yang kedua, perkataan atau firman Tuhan tidak berlalu. Pilih. Kan hanya seperti itu. Pilih yang akan lenyap atau pilih yang tinggal tetap, bahkan bertumbuh dan berbuah. Penting di sini. Tetapi lebih lagi saya mau mengatakan pada akhirnya, ingat, Tuhan pribadi yang nyata. Sehingga engkau harus mempunyai pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Kita harus mempunyai pengalaman yang nyata. Bukan kebetulan Tuhan katakan, Tuhan jadikan ini ketetapan. Ingat aku. Ingat aku. Tubuhku dan darahku aku berikan kepadamu. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah kehidupan. Bukan hanya roti dan anggur, tetapi ini kehidupan Tuhan yang akan terus bekerja dalam hidup kita. Ingat aku, kata Tuhan. Ingat aku. Berarti ketika kita mengingat, ada kuasa kehidupan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kelimpahan yang bekerja di dalam hidup kita. Maka itulah yang akan kita alami. Tidak ada yang akan ketakutan, tidak ada yang bingung, tidak ada yang mati dalam ketakutan. Engkau terhubung dengan kehidupan. Engkau menerima aliran sungai kehidupan.
Dan itu tidak pernah kering, itu tidak pernah putus. Kita terhubung.